bagaimana kabar kalian? Niscaya harap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bersemangat untuk sekolah pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai sekolah kita mau ikut devotion dulu, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau konsentrasi kepada Tuhan, kita mau minta hikmat, kepandaian dari Tuhan agar diturunkan kepada setiap kita. Oke, kita akan pujikan pujian tak terbatas semusim berlalu. Siap? Semuanya fokus ya. Nyanyikan dengan suara yang keras. Semusim berlalu, namun kau selalu kami bisa bangun di pagi hari, untuk kami bisa belajar lagi Tuhan bersama dengan orang tua di rumah, guru-guru dan teman-teman kami, walaupun melalui
daring Tuhan, tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu terus ada dalam hidup kami. Tuhan, kami minta Tuhan berkat yang terbaik untuk setiap orang tua anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Berkat yang terbaik kiranya Kau berikan dan Kau anugerahkan untuk orang tua kami ya Tuhan. Di masa pandemi ini segala sesuatu susah Tuhan, tapi kami percaya ada kemudahan, ada terobosan di dalam Engkau. Setiap kami yang percaya, kami percaya Tuhan, ada terobosan demi terobosan yang Kau berikan dan Kau anugerahkan buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman yang daripada Engkau. Tuhan, kami mau Tuhan buka hati kami lebar-lebar, biar hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk menerima benih dari firman-Mu Tuhan, dan bertumbuh subur, bahkan berbuah 10 kali lipat, 20 kali lipat, dan dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertemu dengan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ada di dalam tangan kuasa-Mu, kami ada dalam penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau yang menyertai kami. Tuhan, pimpin kami senantiasa, pimpin anak-anak SD Kristen Terang Bangsa dalam daring mereka Tuhan. Kiranya berkat marifat yang daripada Engkau, Kau karuniakan, Kau anugerahkan. Kami percaya Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini bersama Miss Lydia? Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan supaya kita diberikan hikmat, sehingga firman yang kita dengar sungguh-sungguh akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, terlebih saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah semuanya ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk firman-Nya kita akan membuka kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 dan 9 ya. Dia akan bacakan Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, kita akan belajar maksud dari firman ini. Nah, kita sudah pernah belajar bagaimana kita bisa mengenali suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Masih ingat anak-anak gimana caranya mengenali suara Roh Kudus ya? Nah, dengan apa? Mendengarkan suara yang membawa kita ke dalam kebenaran. Nah, gimana caranya kita bisa mendengarkan itu? Nah, dengan cara kita harus rajin berdoa. Dengan rajin berdoa kita akan terbiasa ya, kita akan tahu mana suara Roh Kudus, mana suara hati kita,
dan mana suara iblis. Nah, dengan membiasakan untuk sering berdoa, kita akan menjadi paham, kita bisa membedakan. Nah, jika kita ingin mendengarkan suara Tuhan, maka yang harus kita lakukan yang pertama, ya, pastinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya. Karena dengan melalui Kristus kita bisa mengerti semua kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu telah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia sudah menebus, ya, menghapus dosa kita dengan darahnya. Dengan maksud apa? Supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Kita menjadi milik kepunyaannya. Artinya, nah, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, ya, di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, artinya hidup kita ini sekarang bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ketika kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita tidak memiliki hak atas hidup kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya kita harus mulai belajar anak-anak untuk mengesampingkan segala keinginan-keinginan pribadi kita, supaya kita tahu akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita hidup menurut kehendak Tuhan, ya, kita akan tahu apa sesungguhnya rencana Tuhan bagi hidup kita. Tetapi seringkali anak-anak saat ini banyak anak-anak yang masih suka mengutamakan kepentingannya sendiri, ya. Kita ingat bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Contohnya anak-anak, ketika kamu mendapatkan kesempatan untuk belajar, ya, kalau kamu hanya ingin menuruti keinginan diri sendiri, ya pasti kamu akan lebih memilih bermain, ya. Anak-anak di sekitar Dia di kampung, ya, itu memang, ya, Dia lihat banyak anak-anak yang tidak sungguh-sungguh, ya, mengikuti pembelajaran, banyak yang bermain sendiri. Bahkan Dia juga melihat, ya, banyak dari anak-anak juga yang, ya, meskipun di dalam pembelajaran pasti mengisi daftar hadir, ya, tetapi setelah mengisi daftar hadir, tahu misi dia, ya, apakah dia tetap mengikuti pembelajaran atau tidak. Yang pasti itu adalah menuruti keinginan sendiri, ya. Mungkin ditinggal bermain, yang penting sudah absen. Nanti kalau sudah mau selesai misi kelihatan lagi, ya, muncul lagi, tapi di tengah-tengah hilang. Nah, seperti itu, ya. Nah, kondisi yang seperti ini itu menunjukkan bahwa kalian itu belum bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Kamu masih dikuasai oleh keinginanmu sendiri. Nah, anak-anak, mungkin kalian berpikir, musuh dia nggak lihat, ya, karena kalau melalui WA group itu Miss dancermu nggak bisa melihat, ya, kamu ada di situ atau tidak, mengikuti pembelajaran atau tidak bisa melihat, ya. Tetapi,
ya dari diskusi yang ada, ya dasarmu akan bisa memantau, oh si A, si B ini yang aktif dan ikut terus. Tetapi ada anak yang absen, setelah itu nggak tahu kemana, ya nggak pernah mengikuti diskusi, ya diem saja. Nah ini perlu dipertanyakan kemana, ya kemana, hilang ya. Nah seperti ini. Nah akan tampak lagi juga selain di dalam diskusi, akan tampak ketika kamu diminta untuk membuat tugas. Banyak yang nggak ngerti ya, padahal sudah dibuatkan 2 grup ya, ada grup tugas, ada grup diskusi. Di grup tugas hanya berisi tentang info-info tugas yang harus dikerjakan, tetapi ternyata itu tidak dilakukan ya. Nah ketika sudah mulai boarding pass ya, banyak yang kebingungan ya, mereka mulailah ribut ya. Gurunya yang dioprak-oprak, tugasnya apa ini Miss ya, harus disuruh membuat apa dan apa. Nah, kalau seperti ini Nak, kamu tidak hanya menyusahkan dirimu sendiri, tetapi kamu juga menyusahkan orang lain, menyusahkan orang tuamu, menyusahkan guru-gurumu ya. Mereka, guru-guru itu fokus dengan banyak hal ya, nggak bisa hanya mengingat kamu satu persatu, nggak bisa ya. Jadi mari kita belajar untuk mulai mengesampingkan keinginan pribadi kita, untuk mulai mengutamakan Tuhan. Dengan cara seperti itu kamu akan bisa mengerti ya, kamu juga akan bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyenangkan orang tuamu, tetapi lakukanlah untuk Tuhan. Jadi kita harus ingat Nak, bahwa sejak Tuhan Yesus menebus dosa kita, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita ya. Nah oleh sebab itu mari kita akan mulai belajar anak-anak, bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan bisa tahu apa kehendak Tuhan itu kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mulai membuang keinginan-keinginan pribadi kita ya. Kalau belajar itu bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang tuamu, tetapi untuk Tuhan juga ya. Untuk dirimu ya pastinya untuk masa depanmu, itu sudah pasti ya. Kalau kamu punya pendidikan yang tinggi, nilaimu bagus, akan mempermudah buat kamu suatu saat untuk menggapai cita-citamu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah anak-anak, mari kita belajar ya, mari kita belajar untuk mengikuti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan menutup firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan minta Tuhan supaya Tuhan juga menuntun kita, membimbing kita, supaya kita tidak berjalan sendiri, kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Kami boleh memahami Tuhan. Kali ini kami boleh lebih mengerti bahwa sejak Tuhan menebus dosa kami, hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik-Mu. Dan sudah seharusnya kami lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan,
bukan untuk menyenangkan diri kami pribadi, Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus membimbing, menuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sampai saat ini belum memahami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau yang akan menguasai setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.